Oke, selamat pagi kawan-kawan. Berjumpa kembali dengan wong paling ganteng di Tegal. Nyombong dikit ya, lebih ganteng dari yang punya mantan saya. Semangat kawan ya. Pokoknya kita bahas PP habis-habisan di sini. Daripada ngurusin TikTok yang berkutakan sampah, mending kita eksis di YouTube, dapat duit ya. Kita ramekan PP, kita terkenalkan PP. Untuk di shot saya akan buat FOMOkan PP untuk menambah order, menambah makin terkenal. Kita berjuang bareng-bareng kawan. Berjuang demi cuan PP. Berjuang demi cuan PP ya. Jodoh rezeki mati Allah yang atur, nggak usah ngurusin jodoh ya, bodoh amat ya. Yang penting kita cuan dulu, banyak duit dulu ya. Kita kalau nggak banyak duit, bini mau kasih makan apa? Kasih makan batu. Tai kasih cinta, kelon mulu seharian. Habis kelon ngapain? Makan batu, ribut dah, berantem. Bubar ya. Oke, langsung saya akan bahas mengenai PW. Menurut saya pribadi, tapi kalian tetap dion, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun memble diadakan. Kita harus semangat. Kita akan mencari koin yang cuan besar itu satu dengan fundament PP, nggak perlu ragukan lagi. Sekarang ribuan, jutaan persen, jutaan koin maksudnya, ribuan jutaan koin. Mana yang tersisa? Di mana yang masih ada? PP toh? Hanya PP toh? Ya, Shiba Doge sepanjang sejarah bikin cuan jutaan persen bikin orang kaya mendadak karena apa? Holdernya, kapitalisasinya, komunitasnya kuat. Ini yang mana yang baru yang komunitasnya kuat? Hanya di jaringan ETH. Apakah itu koinnya? PP. Tinggal kita sabar atau enggak. Apalagi lagi digarap ETF kan. Undang-undang aset deal, bulan Maret deal, perkirakan Maret April menjadi bull. Uang besar yang segunung itu masuk ke kripto, apakah gak jos? Undang-undang itu penting. Dana-dana institusi mau masuk harus ada payung hukum yang jelas ya, supaya nanti nggak disalahkan, nggak dirugikan. Harus jelas ada aturan. Oke. Kemudian saya rasa PP akan bermasa panjang. Di sini ada GZ Binance, Doge, ada Elon, akan tetapi koinnya bukan displasi, pasokan totalnya nggak jelas. Menurut saya di sini belak-belakan apa adanya. Mau investasi Doge tergantung Elon, bukan berarti nggak naik. Ingin yang naik lebih tinggi, menurut saya pribadi PP. Kenapa? Kapitalisasinya masih kecil, holdernya belum sampai 1 juta holder. Sampai nggak nanti 1 juta akan sampai, akan bermasa panjang. Ada big boss besar GZ, nggak mungkin koin PP nggak akan jadi besar. Paling tidak akan menjadi raja meme coin, menghantam koin-koin yang lain. Ketika terlempar dari 46 langsung masuk ke 37 bisa. Begitu sekarang terlempar waktu dana sudah masuk, nanti akan masuk ke ring 10 bisa. Dan ini yang menarik, bukan dijejerkan yang lain-lain. Institusi setelah ada undang-undang clarity aset, ternyata di situ sudah ditulis yang akan dia serang untuk meme coinnya PP sama Doge, BTC, ETH, Solana, BNB. Itu udah koin yang blue chip. Akan tetapi meme coin yang di situ tertera ditulis PP sama Doge. Saya nggak mau kecolongan kayak Shiba Doge waktu dulu ya. Kita harus cuan maksimal, harus semangat, nggak usah mikir belakang yang lain tendang aja. Ngurusi apa ya, kita harus ngurusi cuan dulu ya. Bukan berarti kita ngurusin cuan juga, kita juga ibadah puasa juga ya. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas ya. Ngomong sok agamis, hatinya kayak oe kan begitu ya. Ya enggak ya, di sini Mas Bro nggak terlalu banyak ngomong agamis, tapi sholat iya, mabok agak. Ya dong. Sekarang yang namanya sholat, maaf untuk muslim, sholat itu apa sih? Untuk mencegah perbuatan yang mungkar kan? Ya itulah. Ya kalau sudah sholat kok terus apa namanya hal-hal yang negatif yang dilakukan, bukan ngomongin yang lain, ngomongin mantan. Ya menghujat, menghina, ditulis kayak begitu, di-share di seluruh dunia. Itu apa arti dari sholat? Rasa itu yang lebih penting, rasa, bukan ucapan.
Ya, dan juga harus ketika kita ibadah kita harus tahu benar ibadah dijalankan di hati, dijalankan di masyarakat, dijalankan di kegiatan sehari-hari perilaku kita. Nah kalau kita ngaku ngaji sholat bukan cengkang-cengking segala macam tapi pribadinya badik, ya nggak ada gunanya kalau isinya menghujat orang, ya kan begitu. Nggak apa-apa, pagi ini ngomong bebas-bebas saja toh, nggak masalah. Di sini kan saya belak-belakan, ya disangka makhluk pengecut apa, makhluk kok pengecut. Mana Anda 2-3 sakawinin sekalian. Nggak ada takut, nggak ada pengecut ya. Masalah nanti urusan belakangan, cerai atau enggak urusan nanti. Kalau cerai berarti nggak bener gitu. Kacau ya. Oke, langsung kita bahas lagi PP. Secara fundament, secara apa namanya, holdernya, secara kapitalisasinya mendukung semua. Terbesar untuk meme coin saat ini yang masih bertahan ada di PP, yang lainnya terlempar ke 100 top CMC, 200 top CMC. Kayak Manta itu merugikan berapa M itu, Manta kelempar sampai nggak tahu di mana ujung laut atau ujung perut ya. Nah, ya kalau PP masih bertahan di bawah 50 top CMC dan belum pernah terlempar dari top CMC 100, artinya dipertahankan ini PP. Karena apa? Dengan fundamentnya sudah nggak megang koin ini sebanyak-banyaknya, sudah nggak pegang lagi, sudah diserahkan komunitas bagikan koin yang namanya desentralis. Ini ada di PP. Yang desentralis sekarang ada mana? BNB desentralis nggak ada, si GZ, ETH ada Vitalik. Ini aja si foundernya, foundation dari ETH sering jualan, ya kan? Coba harganya membeli begitu ETH. Ya, kalau BTC sama PP desentral sesuai dengan supply and demand. Tapi kalau debtnya megang banyak banget seperti koin Libra, skandal kasus Melania, istrinya Trump dengan presiden Argentina, apa yang terjadi kemarin ketahuan 80% pasokan PP-nya pasokan koinnya dijual kan, hancur kan. Apa kemarin itu? Ya, kalau PP wah supply and demand doang. Ya sekarang sudah beredar semua, sudah dipegang, debtnya cuma pelangap-pelung aja. Ini mantap ini. Jadi jangan sampai salah pilih koin. Pilih koin juga sama dengan pilih bini. Kalau pilih rada salah ya pusing ya Mas Bro. Makanya pilih koin juga sama kayak milih rada. Ya, jadi jangan cari yang gemblong. Ya, alhamdulillah Mas Bro udah nggak lihat posting-postingan lagi, mau postingan jengkelitan, mau jungkir balik, mau pantat di atas kaki di bawah, mau muter-muter pokoknya gangsing, mau jungkir balik berkutakan tetek bengek juga urusan dia ya. Mau jungkir balik, mau wah pokoknya mau geblek ngedan, terserah, bebas-bebas saja. Yang penting kan nggak tahu yang di mana-mana kan nggak ada yang begitu. Ya saya aja kalau yang jangan di WA ketemuan. Namanya orang bener, kalau orang nggak bener nggak tahu ya. Yang mana yang cuan, yang mana yang cuan nanti koin PP, yang mana koin yang kita holding, yang kita holding koin PP. Jangan sampai salah koin. Berjuang demi cuan bebe. Wah nyanyinya kok jadi di sini Mas Bro, gak apa-apa, nggak pakai musik kok, nggak kena ini. Kalau yang lain waduh, saya diingatkan sama yang lain, awas copyright, aman. Kalau saya kan bagi hasil dong, saya yang apa namanya nyanyi sendiri. Kalau orang yang nyanyi itu duplikasi namanya, bahaya. Kalau saya kan nyanyi sendiri, YouTube tahu, cuma bagi hasil gitu. Aku bagi aja berapa ya. Ya kalau ngoceh di sini kan saya kan dibayar sama iklan. Ya kalau ngoceh di TikTok rugi gua. Saya cabut semua, ditonton banyak orang, duitnya juga nggak ada, buat apaan? Ya kita nggak usah munafik, kita cari uang kok ya. Ya nggak, cuan PP juga cari uang, investasi cari uang toh. Mati aja butuh uang kok. Nabi aja bilangnya di dunia suruh sebaik-baik mungkin tuh harta benda sebanyakin. Itu Nabi aja minta seperti itu. Karena apa? Ketika kita mati, harta benda kita banyak, kita nggak nyusahin yang ditinggalin anak bini kan begitu. Itu pikiran yang logika ya. Nggak, yang penting cinta, makan batu. Ya hati-hati ya.
maaf ini ya bercanda aja, kan ada juga yang sebetulnya udah banyak ya ayat-ayat yang sudah diberikan sama umat manusia itu. Maaf, saya bukan menyinggung sana sini, mohon maaf bener. Yang paling sebetulnya paling dibenci Allah itu sudah miskin sombong. Ini saya males ngucapin kata-kata ini takut orang singgung, tapi memang itu kenyataannya. Sudah miskin sombong itu yang ngeri kawan ya. Jadi kalau kayak nyombong mending. Ya kita juga, iya dong, saya punya teman banyak sombongnya minta ampun, kaya ya wajar lah, pengeluaran ada. Nah ini kalau nggak ada topi ya. Kayak Mas Bro ini nggak punya nyombong ya. Mas Bro nyombong, buat apa saya nyombong? Saya nggak ada kok nyombong. Sampai dibilang ada yang motor aja butut kayak begitu, bodoh amat, ini butut aja nggak pernah saya naikin kok. Ngeletak begitu mau buat apa? Yang penting kan kegunaannya. Tahu nggak motor Mas Bro? Di luar tuh yang satu tuh mau diambil maling, mau dicuri silakan saja. Bodoh amat, sampai tetangga itu pada gemboran, tahu nggak? Mas Bro, motor nggak masukin. Itu saat di luar terus itu. Kamu diambil orang itu langsung hilang saja. Padahal nggak ada pintu pagar, nggak ada apa. Tapi yang depan sana itu sering itu di dalam pagar, rumahnya pakai CCTV, pakai alarm pula. Kebobolan, sudah pakai gembok yang besar-besar, itu yang namanya niat mau kemalingan begitu. Padahal saya ya sebetulnya ada diduk juga sih, karena apa? Males masukinya. Ngeluarinnya males gitu, pinginnya kan di luar aja udah tinggal start jalan gitu. Bener, saya itu tetangga yang pada ini, saya orangnya gitu, apa adanya aja, biarin diambil, masih ada yang satu lagi. Itu aja ya kawan ya. Pokoknya harus semangat. Mohon maaf karena ini pagi belak-belakan nggak apa-apa, nanti sambil nunggu sahur ya. Yang penting saya yakin koin PP saya rasakan menjadi besar ke depan. Tidak ada koin lain yang baru, menurut saya yang baru. Karena koin-koin di jaringan Sol yang pam sesaat nggak cuan besar, paling belum sampai berkali-kali lipat sudah hilang. Ini untuk PP, dan yang sangat menarik ini dicecerkan dengan disebutkan, ditulis untuk institusi, kemungkinan setelah undang-undang klarifikasi disahkan akan banyak masuk ke PP. Mungkin itu aja ya. Jadi nggak ada musik-musikan lagi ya, ngapain musik-musikan. Paling saya akan memperjuangkan PP supaya tambah orang terkenal, lebih paham, lebih ngerti tentang PP. Jadi nanti di short video itu untuk memfomokan PP aja. Inilah lebih bagus, lebih menarik ya. Saya juga tadi dibel lagi, udah 2 hari ini dibel terus, malam dibel lagi. Oh jangan ke pasar lagi. Iya enggak, itu kan hanya konten saja. 3 kali saya joget-joget di situ ya, sama teman-teman aja kenal, pada rame, pada seneng aja, sahur puasa gitu di situ ya, pada dangdutan juga. Nyanyinya bagus banget tuh, bukan penyanyi jalanan asal-asalan, tukang ojek tunggal yang manggung punya grup semua, pada turun ke jalan kalau musim puasa begini. Jadi pada di jalan tuh nyanyinya kan bagus banget itu. Memang sudah biasa tampil di panggung, bukan yang ngasal-ngasalan, tidak, berkelas semua. Mungkin itu aja, mohon maaf ya, tetap semangat PP. Dan saya Mas Bro di sini tidak tidak bermaksud menyinggung siapapun. Justru saya mengalami banyak hujatan-hujatan, tapi udah saya anggap biarin aja. Semakin saya dihujat, semakin pahala dia kesedot ke saya. Kalau orang berpikiran yang cerdas itu mungkin itu. Dan saya nggak bermaksud menyinggung siapapun. Beginilah kondisi dapur Mas Bro. Orangnya belak-belakan apa adanya, dan semua tentang saya tidak ada yang ditutup-tutupin, semua terbuka lebar. Apapun pribadi saya itu udah tahu semua. Sampai teman saya di sinyal saja memberikan, jangan terlalu ini Mas Bro, terbuka semua, nggak apa-apa. So, memang karakter sudah begitu terbuka. Jadi walaupun saya benci di apapun, saya tidak punya sedikit pun rasa benci. Walaupun soal lukanya kayak apa, saya nggak akan pernah dendam ataupun membalas. Paling kalau cuma konfirmasi saja, kadang-kadang itu meluruskan yang kejadian yang sebenarnya itu saya luruskan. Tapi tidak ada orang yang mengaku salah, mengakunya selalu benar.
padahal yang tahu benar dan salah. Kita nggak bisa melihat pantat kita sendiri toh. Pantat masih bisa ya, ini ya apa namanya, gitok ya, apa namanya kalau gitok itu bahasa Indonesia aja. itu pasti orang lain. Jadi kebusukan kita, keburukan kita itu yang melihat orang lain, dan jangan pernah kita merasa mengaku dirinya benar. Dan juga dalam analisa kripto itu semua juga analisa, akan tetapi untuk saya dengan fundamentalnya, dengan orang-orangnya, holdernya, backingan orang besar, dengan apa namanya, koin yang displasi beredar semua, depnya sudah nggak ikut campur, desentralis, saya yakin PP ke depan arahnya akan jadi besar, asal kita sabar menunggu. Memang ada pergolakan perang lah ya, undang-undang yang belum selesai masalah stable coin. Ini bukan apa namanya kayak kripto tradisional yang naik sesaat ketika halving BTC, dia orang memanfaatkan dari eksternal ataupun internal masuk kripto, kemudian pump besar-besaran, kita cuan TP, yang telat TP jadi sangkut. Agak ini justru modal-modal baru yang akan masuk, teknologi, perusahaan teknologi mau masuk, institusi besar juga pada mau masuk, dengan tunggu payung hukum undang-undang clarity aset itu yang memang dengar-dengar sih dari CEO-nya Ripple, si Garing House, itu akan segera di bulan ini mudah-mudahan terwujud semua, supaya kita banyak dana-dana besar yang akan masuk, dan mereka akan investasi jangka panjang. Kalau kita terbang cuan kita TP, nanti kita akan masuk lagi di harga yang tinggi. Mudah-mudahan PP sampai di atas Rp1 lah ya, itu ringan. Kalau Rp1 itu market cap-nya juga belum seberapa untuk PP, karena kripto itu sekali naik besar-besaran, kalau memang ini terjadi deal clarity aset yang sedikit lagi tinggal stablecoin, saya rasa kita akan cuan bersama ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro tidak bermaksud jinggung sana sini, dan Mas Bro nggak pernah marah, hanya sesaat. Kadang-kadang kalau sudah lewat keluar, sudah nggak lewat lebih dari 15 menit, kalau marah paling-paling 5 menit sudah selesai ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap sudilah kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian kita tanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak News.